Hai, selamat datang di episode Siniar Anak Pulau, yang merupakan bagian dari jaringan Potluck Podcast bersama aku Leka dan aku Firman. Di sini kita membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan jauh dari rumah. Untuk mendengarkan episode kami yang lain, kamu bisa follow di Spotify Siniar Anak Pulau dan Instagram kita @siniaranakpulau dan @potluckpodcast. PODLUCK. Sekarang aku mau bahas tentang bahasa nih, Leka. Soalnya kemarin ini aku sempat ditanyain sama temenku, bukan orang Indonesia sih. Mereka nanya, emang di Indonesia ada berapa bahasa gitu? Pada saat ditanya itu aku jawab sekitar ya ada 600-an lah gitu. Ya. Tapi jujur aku nggak tahu angka pastinya tuh ada berapa gitu. Jadi kemarin aku googling lah, sebenarnya di Indonesia tuh ada berapa bahasa daerah sih gitu. Ya. Nah, menarik nih karena ternyata beda-beda ya tergantung institusi yang catat ini gitu. Kalau menurut data pokok kebahasaan dan kesastraan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, wow, panjang ya, yang aku akses bulan Agustus, itu mereka mencatat ada 718 bahasa daerah. Ya. Terus kalau menurut Badan Pusat Statistik 2010, itu jadi mungkin kayak handbooknya gitu kali ya. Mereka ada list 1211 bahasa, di mana 1158 itu adalah bahasa daerah. Wow. Kamu kan udah pernah berpindah nih Pia ke beberapa tempat gitu. Kamu sempat belajar nggak sih bahasa daerah, atau ada nggak sih bahasa daerah lain yang kamu kuasai gitu? Ini aku mohon maaf banget ya, aku merasa malu sama ini, tapi aku nggak ada yang bisa bahasa daerah. Dan ini jujur, aku iri sama orang yang masih menguasai bahasa daerahnya, bahasa ibu ya jadinya nih ya, bukan bahasa Indonesia. Karena aku nggak dibesarkan dengan itu, biarpun seingatku ya, dulu di rumahku itu ibuku sama nenekku, mereka selalu ngomong bahasa Sunda. Ya. Tapi mereka nggak pernah ngomong bahasa Sunda sama aku, sama anak-anaknya. Jadi selalu bahasa Indonesia. Jadi meskipun aku ngerti, nangkep lah beberapa kata gitu, tapi untuk ngomong aku nggak bisa sih bahasa Sunda gitu. Dan yang anehnya adalah aku justru lebih ngerti bahasa Jawa, karena dulu pengasuhku orang Jawa. Oke. Tapi aku nggak inget kapan aku pernah belajar bahasa Jawa. I just know what it means. Oke. Gitu. Kamu gimana? Kamu kan ini nih multikultural ya. Jadi kamu menguasai berapa bahasa, Kak? Aku ngerti dan lumayan bisa bahasa Sunda, walaupun kalau Sunda halus itu kayak nggak tahu ya, ini mungkin agak side tracking dikit. Kamu kalau misalnya ngomong pakai bahasa Inggris sama orang yang native language-nya bahasa Inggris, kamu jadi agak-agak self-conscious gitu nggak sih? Iya, aku nggak usah sama orang yang native, sama orang yang nggak native aja aku pakai bahasa English. Jadi campur. Aku ngerasa kalau bahasa Sunda halus tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketemu orang Sunda juga gitu ya, kalau anak muda itu aku bisa lumayan lancar gitu. Tapi kalau misalnya orang tua, which happened to me a few days ago, tukang cukur rambutku dari Garut, Asgar, bapak-bapak gitu, orangnya lebih tua dan dia ngomongnya dengan Sunda yang sangat halus. Man, itu aku lumayan takut salah ngomong banget gitu, dan dia tahu aku dari Bandung juga gitu. Jadi ngomong dengan bahasa Sunda itu aku takut salah, tapi ngomong dengan bahasa Indonesia juga aku merasa agak kurang sopan gitu. Jadi ya, aku basically okay bahasa Sundanya. Kemudian juga karena keluargaku di Kalimantan, aku lumayan bisa bahasa Pontianak, itu satu. Sama
mamaku tuh tinggal di kota kecil namanya Sanggau. Sekarang itu 4 jam perjalanan dari Pontianak, tapi dulu itu mungkin 8 jam karena sekarang jalannya udah lebih bagus. Nah, Sanggau ini juga punya bahasa yang beda sendiri. Menurutku mungkin bahasa Pontianak ini jauh lebih familiar di telinga teman-teman lain karena bunyinya kalau Pontianak itu kayak bahasa Melayu aja gitu, kayak bahasa Malaysia gitu dengan huruf E yang khas di belakangnya gitu. Jadi kayak ada formula gitu ya. Apa kabar tuh apa kabar? Okay. Something like that. Nah, itu bahasa Pontianak. Tapi yang bahasa Sanggau it's much more complicated. Nggak ada formulanya gitu loh. Kayak bahasa Pontianak tadi. Contohnya, coba kamu kasih satu kalimat ke aku translate ke bahasa Sanggau. Aku mau tidur nih. Aku nak tidur tuh. Aku sama mau itu nak. Tidur itu tidu. Ni itu tuh. Dan sama kayak kebanyakan bahasa ada level kehalusan gitu. Oke. Kamu itu nggak ada di bahasa Sanggau. Kamu itu kau. Aku dan kau jadinya. Aku dan kau ini cuma dipakai buat teman-teman satu seumuran. Kalau misalnya untuk orang yang lebih tua, biasanya we consider ourselves as kula. Oke. Itu cara kita manggil diri kita sendiri gitu. Iya, jadi kalau misalnya bahasa Sunda tuh kayak aing gitu. Itu aing, urang, abi gitu ya. Ya, aku taunya abdi. Iya, betul. Jadi ada level kayak gitu. Aku pelajari bahasa ini tuh di umur aku masih kecil gitu. Jadi kayak nyerapnya cepat gitu. Walaupun sekarang udah bertahun-tahun aku nggak tinggal di sana. Dan yang lucunya adalah kakakku tinggal di sana. Tapi setiap kali aku visit mereka ke sana, orang-orang bisa bilang kalau bahasa Sanggauku jauh lebih bagus daripada bahasa kakakku. Itu unique talent sih. Soalnya aku nggak tahu ada berapa banyak penutur bahasa Sanggau ya yang ada di sana. Ini aku langsung googling soalnya ini bahasa Sanggau adalah bahasa asli dari kelompok etnik dari suku Melayu yang menghuni sebagian besar wilayah Kabupaten Sanggau. Iya kan? Itu sangat spesifik karena bahasa Pontianak yang tadi aku bilang juga itu dari suku Melayu juga gitu. Jadi sama-sama Melayu nih. Di satu pulau. Enggak, bahkan satu provinsi, sama-sama Kalimantan Barat, cuma beda 4 jam, itu bahasanya udah beda banget. Yang menurutku that actually happens di seluruh Indonesia ya, betapa perbedaan beberapa kilometer aja tuh bisa menyebabkan perbedaan bahasa gitu, which is fascinating kan, sampai tadi jumlahnya ribuan yang kamu sempat sebutkan di awal tadi. Terus by the way kalau kamu misalnya ke kabupaten yang berbeda gitu, terus mereka udah bahasanya udah beda, would you be able to understand? Nangkap sedikit-sedikit mungkin. Nangkap sedikit-sedikit. Ketika mungkin di awalnya mereka nyoba ngomong sama kita bahasa aslinya mereka, kemudian mereka tahu kita ternyata nggak bisa pakai bahasa mereka, akhirnya mereka akan berusaha pakai bahasa Indonesia dengan logat mereka masing-masing gitu. Oke. Jadi let's say aku datang nih ya, terus aku ngomong lah gitu dengan bebasnya pakai bahasa Indonesia kayak gini. Itu udah bener-bener ketahuan bahwa aku bukan orang situ gitu ya. Iya. Kamu akan langsung ketahuan kalau kamu anak Jakarta. Nah, aku juga pengen tahu nih Vi, dari teman-teman yang ngedengerin, bahasa daerah apa aja sih yang mereka kuasain gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa hubungi kita melalui email di hello@sineranakpulau.com atau bisa melalui akun sosial media kita @sineranakpulau.
Setelah ini kita bahasnya nggak jauh-jauh nih Vi dari bahasa daerah. Kita akan bahas logat. Oke. Nah, buat teman-teman stay tune di Siniar Anak Pulau ya.